Tadi Anda juga sempat menjabarkan ada begitu banyak fungsi dari Koperasi Desa Merah Putih ini begitu. Nah, salah satunya mungkin yang akan dijalankan ke depannya ini berkaitan dengan fungsi dari sembako, kemudian juga LPG hingga klinik desa ya. Tadi Anda sempat menyampaikan bahwa ada kerjasama juga dengan Kementerian Kesehatan begitu. Nah, roadmap-nya sendiri seperti apa dan mungkin bisa dielaborasi lagi lebih jauh? Iya, betul Iva. Jadi ini sebetulnya mengintegrasikan semua kegiatan yang ada di desa atau di kelurahan, baik ekonomi maupun pendukung lainnya. Jadi nanti kalau kita bayangkan gitu ya, jadi nanti dalam satu lokasi, tentu mereka juga pertanyaannya adalah kepala desa ini, terus dari mana lahannya? Nah, lahan, kalau kita mulai dari lahan dulu nih ya, capital expenditure kan, kita bicara lahan, nah ini nanti bisa memberdayakan yang ada, karena biasanya seperti tadi sudah ada 57.000 puskesmas pembantu. Kemudian atau misalnya ada lahan, waktu itu ada pertanyaan dari kepala desa, ada lahan dinas pertanian. Nah silahkan, artinya dikoordinasikan dengan dinas pertanian, mereka bisa pinjam pakai dan sebagainya. Atau misalnya memang sudah ada bangunan dan lain yang bisa diberdayakan, disinergikan semua kegiatan terpusat di Koperasi Merah Putih yang berada di desa tersebut. Jadi di situ termasuk juga misalnya adalah BBM subsidi untuk nelayan. Kemudian kalau sekarang bicara pupuk untuk petani kan bisa langsung gapoktan dan sebagainya gitu. Jadi sebetulnya itu kegiatan di satu tempat dan bangunannya juga supaya efisien menjadi bangunan multiguna sehingga pemberdayaan ekonomi bisa berjalan. Oke, tadi meng-highlight sisi efisiensi juga begitu ya Bu ya, tapi manfaat keekonomiannya bisa maksimal begitu. Nah, kita juga berbicara mungkin berkaitan dari sisi pendanaan begitu ya Bu ya, seperti apa mungkin mekanisme untuk pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih ini seperti apa? Iya, tentu karena memang ini pembentukannya Inpres nomor 9 2025, APBN, APBD, ini formula ini yang nanti akan disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan di desa. Kemudian juga jangan sampai kemudian dana ini idle. Karena tentunya di desa itu kebutuhan ekonomi masyarakat ini kan sebetulnya tadi tertuang di dalam keberadaan Koperasi Merah Putih gitu kan, dan tentu juga kemudian di desa atau kelurahan itu memperhatikan karakteristik yang ada. Jadi kalau memang itu desa nelayan, penguatannya ada di sana. Kalau memang perkebunan ya begitu juga pertanian dan seterusnya, termasuk pariwisata dan sebagainya gitu. Jadi penguatan sesuai dengan karakteristik yang ada. Kemudian juga ada tambahan himbara, bank-bank BUMN ini juga melalui mereka kan ada KUR dan sebagainya. Jadi ini sebetulnya kalau kita bicara lembaga ekonomi dan juga koperasi dengan para pengurusnya yang sudah ditetapkan sesuai dengan kriteria, mereka akan lebih akan lebih kreatif bagaimana kemudian capex opex dari koperasi ini bisa berjalan dengan baik. Dan kita harapkan kalau Pak Menko targetnya adalah Juli sesuai instruksi Presiden itu adalah pembentukan badan hukum ya. Jadi melalui tahapan awalnya adalah musyawarah desa khusus. Itu memang sudah ada formatnya, mereka melakukan musyawarah desa khusus, melakukan pembentukan siapa pengawas, tentu apakah Kades atau BPD, dan ditambah pengelolanya dan sebagainya, kemudian pengurusan akta,
kemudian fisik dari bangunan, lahannya di mana. Tadi lahan saya sudah bicara, pembangunannya, pembangunan tentu juga memerlukan modal, modal kerja dan sebagainya, sampai dengan isinya kan tentu. Nah ini pusat tentu turun tangan, yaitu tadi kan memberdayakan yang ada, bagaimana bisa mereka melakukan pengelolaan. Kemudian pendampingan. Target Pak Menko 1 tahun, insya Allah ini sudah bisa berjalan dengan baik, mereka bisa mandiri, sehingga nanti ini menjadi sebetulnya penghasilan buat koperasi yang akan juga bermanfaat untuk masyarakat anggota-anggota. Baik, tadi target untuk mandirinya adalah dalam jangka waktu 1 tahun begitu ya, Bu ya? Tentu kalau bicara seluruh Indonesia karakteristik koperasi kan macam-macam. Karena tadi 3, ada koperasi yang memang sudah mumpuni, sudah berdaya, mereka tinggal ditingkatkan. Ada koperasi yang baru pembentukan. Gitu. Oke, baik. Nah, ada juga wacana penggunaan belanja tidak terduga atau BTT begitu ya untuk di tahap awal ini sendiri. Nah, bagaimana mungkin tanggapan dari Kemenko Pangan berkaitan dengan hal ini? BTT ini adalah salah satu anggaran yang memang waktu itu sudah disampaikan oleh Pak Mendagri dalam rakor dipimpin oleh Pak Menko Pangan. Nanti akan dikeluarkan surat edaran antara lain ya, karena memang BTT ini peruntukannya adalah untuk anggaran yang belum dianggarkan. Nah antara lain Inpres 9 2025 tentang Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini terbitkan 27 April 2025. Antara lain adalah bisa untuk pembentukan badan hukumnya. Jadi untuk akta, mungkin akta kan notaris relatif biayanya X rupiah atau misalnya kisaran 2,5 juta rupiah. Nah ini bisa menggunakan dana BTT tersebut. Gitu.